Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, aku Aldin Salifallah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Teknik Informatika kelas E Praktikum Dasar Pemrograman. Nah, dalam video ini kita akan belajar mengenai linked list. Nah, di sini aku menggunakan C++ ya. Dalam video ini aku akan menerapkan konsep no cut dan no edit ya, jadi semua ilmunya dapat tersampaikan secara natural. Nah, yuk kita mulai. Nah, ini adalah topik belajar kita hari ini. Yang pertama adalah mengetahui fungsi linked list, mengenal struktur yang digunakan, menjalankan program linked list di C++, mengimplementasikan program untuk membantu kegiatan. Yang pertama, apa sih itu linked list? Linked list dalam ilmu komputer merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data, biasanya secara terurut, sehingga memungkinkan penambahan, pengurangan, dan pencarian atas unsur data yang tersimpan dalam senarai dilakukan secara lebih efektif. Nah, fungsi linked list. Yang pertama adalah menyampaikan data dengan ukuran dinamis. Linked list dapat menambah atau menghapus elemen dengan mudah tanpa perlu mengalokasi ulang memori. Yang kedua adalah efisien untuk menyisipkan data dan menghapus elemen. Linked list sangat efisien untuk menyisipkan atau menghapus elemen di tengah unsur atau struktur. Selanjutnya adalah pembatasan ukuran. Tidak ada pembatasan ukuran. Linked list ini tidak memiliki batasan ukuran yang tetap seperti yang ada pada array ya. Nah, kita masuk ke contoh program linked list. Saya pindah dulu. Oke. Yang pertama adalah sebuah program yang udah saya siapkan. Ini itu untuk menyimpan nama-nama siswa di kelas A ya. Nah, programnya sudah saya siapkan sebelumnya seperti ini. Kita akan membedah ya satu-satu strukturnya, fungsi dari masing-masing ini. Oke. Yang pertama itu adalah seperti biasa ya, kalau kita buat program C++, yang pertama itu adalah include. Ini dia, include iStream. Nah, include iStream itu fungsinya itu untuk mengimpor pustaka atau sebagai fungsi input dan output standar ya, seperti cout kayak gitu-gitu. Nah, pustaka ini tuh wajib untuk digunakan karena kalau mau digunakan untuk membuat program ini tuh bisa untuk mencetak output, cout atau menerima output atau cin dari penggunanya. Nah, selanjutnya saya juga pakai include string di sini. Nah, fungsinya itu adalah untuk menyediakan tipe data string untuk menyimpan, kan ini nama-nama siswa ya. Otomatis kita membutuhkan namanya string. Selanjutnya adalah using namespace. Ini seperti biasa, biar kita tidak perlu menambahkan std:2 gitu ya. Nah, kita masuk ke struktur node yang ini guys. Nah, yang pertama adalah fungsinya dulu. String node ini untuk mendefinisikan struktur data yang nanti kita gunakan untuk elemen-elemen dalam linked listnya ya, yang di bawah. Nah, ada string name. String name itu untuk apa? Yaitu untuk menyimpan nama siswanya. Setelah itu ada node bintang next. Nah, node bintang next ini adalah pointer ya. Pointer untuk ke node berikut-berikutnya dalam linked list ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang void ini. Yang void ini untuk apa? Nah, fungsi sebagai fungsi append ya. Nah, menambahkan node baru di akhir linked list. Nah, ini penjelasannya itu yang per baris ya. Ada node bintang, new node, itu untuk membuat node baru secara dinamis menggunakan operator. Selanjutnya adalah di bawahnya ini new underscore node name ya. Itu tuh untuk kita mengisi data nama siswa yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu new node yang next ini. Itu tuh untuk menandakan bahwa node baru itu adalah node yang terakhir. Nah, selanjutnya adalah yang if.
Kita masuk ke if. Nah, if head underscore ref ini sama dengan 0 ptr. Nah, itu tuh untuk mengecek apakah link list itu kosong. Kalau kosong, node barunya jadi head nanti. Nah, setelah itu adalah nodeless ya. Kita masuk ke bawahnya langsung, yang nodeless ini. Nodeless itu untuk membuat pointer sementara sambil mencari node yang terakhirnya. Nah, ada juga ini while last next itu. Nah, itu tuh untuk melakukan interaksi dengan hingga menemukan node yang terakhir. Nah, yang terakhirnya ini ada yang di bawah ini ya. Nah, last next new node itu untuk apa? Itu tuh untuk menghubungkan node terakhir dengan node baru. Lalu kita masuk ke yang print list. Nah, print list itu apa? Untuk mencetak nama-nama siswa yang tersimpan dalam link listnya. Nah, kita ada masukin di sini cout. Saya kasih nama-nama siswa kelas A. Nah, di cout ini nanti akan tampil ya, seperti yang di sini nih. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan cout itu. Nah, while node itu untuk apa? Itu tuh untuk literasi melalui setiap node di link list hingga akhir. Lalu saya masukkan ini cout. Nah, ada garis itu ya. Nah, itu tuh untuk mencetak nama siswa yang ada di node saat ini. Nah, kayak gini nih. Nah, itu nanti outputnya ya. Setelah itu adalah node next ya, kayak itu tuh yang kayak tadi, yaitu memindahkan pointer ke node berikutnya. Lalu kita masuk ke intinya ya. Ini yang main. Integer main. Nah, integer main itu ada yang node head sama dengan 0 ptr. Jangan lupa pakai titik koma biar langsung ke bawahnya. Nah, ini tuh untuk inisiasi link list dengan membuat head kosong. Nah, head kosong ini nanti kita isi dengan append dalam kurung dan head. Nah, kita isi nih nama-nama siswa yang ingin kita simpannya. Di sini saya mengisi dengan nama-nama saya dan teman-teman saya. Ada Alden, Dipsi, Pait, dan Afdal ya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir ini, bagian print list head. Nah, fungsi print list head ini untuk mencetak semua nama siswa ya. Tadi kan di atas sudah ada ya. Nah, ini untuk kita cetaknya atau bagian terakhirnya lah. Setelah itu adalah return 0. Nah, return 0 ini digunakan untuk menandakan bahwa program itu udah selesai dijalankan tanpa error. Oke, kita langsung lihat ke outputnya ya di sini. Nah, outputnya itu adalah nama-nama siswa kelas A, ada Alden, Dipsi, Pait, dan Afdal. Nah, abis kita run nih, nah muncul fungsi-fungsinya di sini. Kayak cout-nya muncul di sini. Yang ini ya, bagian cout. Setelah itu nama-namanya itu bisa muncul di sini nih. Setelah kita simpan di ini tadi, dia akan muncul di outputnya. Nah, garis-garis ini juga kita nggak nulis masing-masing kayak garis di sini ya. Dia tuh udah langsung ada karena ini nih. Kita udah masukin di cout ini. Setiap namanya udah ada garisnya. Oke, mungkin sekian dari materi hari ini. Contoh program link listnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita tuh bisa menyimpan berbagai data tanpa kayak ngulang-ngulang gitu. Dan ini tuh bisa bebas, datanya bisa banyak, nggak kayak array yang ada terbatasnya. Sekian, terima kasih. Saya Aldin Salifala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.